kenyataan saya dan saudara masih hidup di dalam daging. Tetapi kalau kita bergantung sepenuhnya hidup ini dalam daging, Roma pasal 8 menjelaskan kepada kita, maka kita bukan milik Kristus. Ketika saya dan saudara hidup seturut dengan Roh Kudus, Roh Kristus yang dikatakan dalam Alkitab ini, maka saya dan saudara adalah milik Kristus. Nah, dari Roma pasal yang ke-8 ini, saya dan saudara akan menemukan beberapa peralihan status yang ditujukan kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan ketika saya dan saudara dipenuhkan dengan Roh Kristus. Dalam ayat-ayat ini saya akan jelaskan ada 4 poin peralihan status yang diberikan kepada kita ketika saya dan saudara dipimpin atau saya dan saudara hidup, dipenuhi, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Salah satunya ketika saya dan saudara membaca ayat yang ke-9 ini, bahwa ayat 9 ini memberitahukan ketika saya dan saudara ada pada titik dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saya dan saudara adalah milik Kristus. Milik dalam penggunaan bahasa verb Yunani menggunakan kata autos yang mempunyai pengertian kepunyaannya Kristus. Sebabnya dalam ayat yang lain menjelaskan bahwa saya dan saudara telah ditebus dengan lunas dibayar. Yang ditebus apa? Dosa kita. Tetapi dalam kitab Roma pasal 8 lebih mempertegas bahwa bukan cuma dosa kita yang ditebus, tetapi kita ini menjadi milik kepunyaan Allah. Nah, bicara tentang milik kepunyaan Allah, saya dan saudara sepenuhnya adalah, saya dan saudara adalah hak miliknya Allah. Sama halnya dengan saya dan saudara memiliki sebuah mobil. Ketika saya dan saudara dipercayakan sebuah mobil dalam hidup ini, dan mobil itu menjadi hak milik saya dan saudara, maka mobil ini tidak ada orang yang suka untuk merusakkannya. Pemiliknya tidak suka untuk merusakkan mobil itu. Bahkan dia akan menjaga, merawat mobil ini supaya dia baik dalam penggunaannya. Jika saya dan saudara melihat dari kata autos ini, menunjuk kepada saya dan saudara, menjelaskan kepada saya dan saudara, memberikan penegasan kepada saya dan saudara bahwa ketika saya dan saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka saya dan saudara adalah hak miliknya Allah. Yang punya kita bukan kita lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Yesus yang menjadikan kita, saya dan saudara adalah miliknya. Dari kata milik autos ini, maka muncul satu pengertian bahwa autos mempunyai pengertian satu, saya dan saudara adalah orang yang harus diperjuangkan. Pengertian yang pertama dari kata autos, sesuatu yang diperjuangkan, orang yang diperjuangkan, keluarga yang diperjuangkan, usaha yang diperjuangkan. Yang memperjuangkan saya dan saudara yang ada di dunia ini ketika saya dan saudara menghadapi persoalan, pergumulan, yang memperjuangkan saya dan saudara adalah Tuhan. Yang memperjuangkan saya dan saudara adalah Bapa melalui Roh Kudus. Sebabnya firman Allah katakan, peralihan ini yang Tuhan kasih kepada kita ketika saya dan saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tidak terbatas kepada Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kamu akan menerima kuasa, tapi dalam konteks yang lain dalam kitab Roma memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa saya dan saudara adalah milik kepunyaan Allah. Jika saya dan saudara adalah milik kepunyaan Allah, sebut masalahmu, sebut problemmu, sebut apa yang kau hadapi, sebut apa yang kau butuhkan, sebut apa peperanganmu, sebut apa perjuanganmu. Percaya bahwa kalau saya dan saudara ada milik Kristus, maka dia akan berjuang bagi saya dan saudara. Dia akan berjuang bagi masalahmu. Dia akan berjuang bagi problem yang engkau hadapi. Dia akan berjuang bagi sakit penyakit yang sementara mendera hidupmu. Dia akan berjuang untuk engkau sembuh. Dia akan berjuang untuk engkau diberkati. Dia akan berjuang untuk engkau jadi kepala. Dia akan berjuang untuk engkau mengalami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Sebabnya Keluaran menjelaskan bahwa ketika saya dan saudara menjadi milik Kristus, maka dia yang ganti berperang bagi kita. Peperangan-peperangan apa yang sementara kita hadapi hari-hari ini? Sebut kenapa? Karena dia akan berperang ganti kita. Sebabnya sahabat sekalian dimanapun Anda berada, apapun peperangan yang engkau hadapi hari-hari ini, apapun kesusahan yang sementara engkau hadapi hari-hari ini, apapun yang menghambat hidupmu, apapun yang sementara terjadi dalam hidupmu, karena Anda milik Allah lewat Roh Kudus dipenuhkan dalam hidupmu, sebut masalahmu. Dia yang akan memperjuangkan hak-hak kita. Wahyu menjelaskan ada kuasa lain yang kesehariannya menuduh kita, mendakwa kita,
menjadikan saya dan saudara ada di persakitan supaya saya dan saudara tidak diberkati, tidak diberikan jalan, tidak mengalami berkat dan lain-lain sebagainya. Kalau saya dan saudara merujuk dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ini ayat yang ke-9, saya dan saudara ketika dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka saya dan saudara menjadi milik, sesuatu yang diperjuangkan, sesuatu yang dipertahankan, kata autos ini. Kita menjadi orang yang dipertahankan di hadirat Tuhan. Orang yang dipertahankan, ekonominya baik dan lain-lain sebagainya. Ada perubahan status yang Tuhan beri kepada kita, di mana saya dan saudara yang tadinya bukan milik menjadi milik kepunyaan Allah. Ketika saya dan saudara jatuh ke dalam dosa, firman Allah katakan saya dan saudara adalah milik dan kepunyaan dari kuasa gelap, dari iblis. Tapi ketika itu ditebus lunas, dibayar lewat kematiannya di jual juta. Dipertegas dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-9. Dia, kalau saya dan saudara membaca Yohanes pasal 14, saya dan saudara akan menemukan bahwa dia tidak inginkan saya dan saudara yatim piatu. Tidak ada yang mengurus, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang memelihara kita di dunia ini. Sebabnya dia minta kepada Bapa supaya Roh Kudus diberikan kepada kita. Roma menjelaskan, Roma pasal 8 ayat 9 ini menjelaskan bahwa ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita dialihkan menjadi milik Allah. Bukan milik dunia lagi, bukan milik daging lagi, bukan milik dosa lagi, tetapi milik Allah. Sesuatu yang diperjuangkan, sesuatu yang dipertahankan. Yang kedua, jika saya dan saudara melihat ayat yang kedua dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ini, maka saya dan saudara akan menemukan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang kedua, ayat jelas di Roma pasal 8 ayat 2 menjelaskan bahwa ada peralihan hak yang kedua yang Tuhan kasih kepada kita, di mana kita dijadikan orang merdeka. Ini peralihan kedua. Dijadikan saya dan saudara orang merdeka, bukan orang yang dalam posisi dijajah, bukan orang yang dalam posisi dikerangkeng, bukan orang yang dalam posisi dikurung, bukan orang yang dalam posisi diperhadapkan dengan keadaan-keadaan itu. Tetapi Roh, kata firman Allah, memberi hidup dan memerdekakan saya dan saudara. Dialihkan saya dan saudara menjadi orang bebas, merdeka. Enggak enak kalau saya dan saudara sementara dijajah oleh iblis. Enggak enak keadaannya kalau saya dan saudara sementara dijajah oleh dosa. Enggak enak keadaannya kalau saya dan saudara dijajah oleh maut. Yang dijelaskan dalam kitab Roma pasal 8 yang kedua ini. Dengan saya dan saudara dipimpin dan dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka saya dan saudara dialihkan statusnya menjadi orang merdeka. Kalau saya dan saudara merujuk orang tidak merdeka, kalau saya dan saudara merujuk Alkitab, digambarkan seperti budak. Tidak ada haknya apa-apa, tidak ada hak untuk bicara, tidak ada hak yang lain. Dia harus siap, sedia, terima perintah dari tuannya. Tapi ketika dia ditebus, maka dia menjadi orang bebas. Bebas untuk memiliki hak. Hak untuk hidup, hak untuk makan, hak untuk diberkati, hak untuk menjadi kepala, hak untuk menerima janji-janji Bapa. Terrealisasi bagi kita. Sebabnya bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya, kita harus ada di level ini, dipenuhi dengan Roh Kudus. Penting sekali bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kenapa? Fakta dalam Yohanes pasal 4 menjelaskan bahwa kita di dunia ini penuh dengan kelemahan, butuh penolong. Tetapi bukan terbatas kepada penolong diberikannya kuasa kepada kita. Tetapi firman Allah katakan dialihkan status kita. Yang pertama menjadi milik, yang kedua menjadi orang merdeka. Enggak lagi dijajah oleh dosa. Enggak lagi dijajah oleh maut dan kroni-kroninya. Penguasa maut, iblis. Enggak dijajah oleh dia. Tapi kita dalam tuntunan kuasa Tuhan berlaku atas hidup ini. Yang ketiga saya akan secara cepat malam hari ini kita akan melihat bahwa ketika saya dan saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saya dan saudara pertama menjadi orang merdeka, yang kedua menjadi milik, dan yang ketiga mari kita melihat dalam ayat 14 Roma pasal 8 ayat 14 katakan begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak. Status kita bukan lagi tetangga, status kita bukan lagi orang bawahan ataupun suruhan atau hamba atau budak atau orang jajahan. Tetapi status kita naik levelnya menjadi anak. Sebabnya ayat yang
ke-17 katakan, ayat yang ke-15 mengatakan, ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, ayat 15 menjelaskan, maka saya dan saudara tidak menerima roh perbudakan karena kita menjadi anak, tetapi saya dan saudara berhak memanggil dia Bapa. Ada hubungan yang erat, tidak ada batasan di sana. Kenapa? Karena dia menjadi Bapa kita. Sebabnya karena dia menjadi Bapa kita, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketika dia menjadi Bapa kita, sebut masalahmu. Sebut problem yang engkau hadapi. Sebut apa yang menjadi cita-citamu. Sebut apa yang menjadi harapanmu ke depan. Katakan kepada Tuhan karena dia Bapa kita. Bapa yang peduli. Sebabnya Alkitab dalam terjemahan yang lain, tidak ada seorang bapa yang ketika anaknya meminta roti dia akan memberikan kalajengking. Tidak ada, saudara. Tidak ada seorang bapa yang ketika dia meminta minum yang diberikan adalah racun. Tidak ada. Sebabnya firman Allah katakan, lewat Roh Kudus, maka saya dan saudara ada hubungan yang erat dengan Bapa, menjadikan saya dan saudara anaknya Bapa. Nah, kalau saya dan saudara anak Bapa, nggak ada lagi yang menghalangi. Nggak perlu kita sepertinya Bapa dan anak hubungannya. Nggak perlu ada lagi sungkan-sungkan untuk kita katakan apa yang menjadi keinginanmu. Kalau engkau menginginkan usahamu diberkati, sebut, katakan malam ini. Kalau engkau menginginkan sakitmu disembuhkan, sebut sakitmu malam ini. Kalau engkau menginginkan bahwa ada perubahan dalam hidupmu, sebut engkau menginginkan perubahan. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi aturan yang mengikat ketika bapa dan anak mau meminta kepada bapa. Sebut masalahmu, sebut problemmu, sebut apa yang engkau hadapi. Engkau menjadi anak. Statusmu berubah. Tadi dari orang yang dijajah, merdeka. Sekarang statusnya bukan lagi budak, tetapi saya dan saudara anak. Anak berhak menerima makan sehidangan dengan Bapa. Anak berhak menerima perawatan, dijaga, dipelihara, dilindungi, diberikan hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Ketika saya dan saudara sebagai anak. Sebabnya, bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya, kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jangan kita berusaha sendiri di dunia ini yang penuh dengan tantangan. Apatah lagi firman Allah menjelaskan yang lain bahwa saya dan saudara di dunia ini penuh dengan pergumulan. Belum lagi ditambah dengan iblis yang keinginannya supaya saya dan saudara dicuri. Terhadap saya dan saudara ada yang dicuri dan lain sebagainya. Maka saya dan saudara mengalami kebinasaan. Beruntung bagi saya dan saudara ketika Roh Kudus itu dipenuhkan dalam hidup ini. Yang keempat, saya akan akhiri dengan ini. Yang keempat, peralihan status yang diberikan kepada kita adalah kita menjadi ahli waris dalam ayat yang ke-17 dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Ketika saya dan saudara pada titik di mana saya dan saudara dipimpin penuh dengan Roh Kudus, firman Allah katakan saya dan saudara menjadi ahli waris. Saya akan baca ayat 17 katakan begini, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dengar baik-baik firman Allah katakan, orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saya dan saudara ketika dipimpin oleh Roh Kudus, saya dan saudara ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, saya dan saudara menjadi orang yang berhak menerima janji Allah. Jika saya dan saudara merujuk dari janji Allah, ada banyak sekali janji Allah dalam Alkitab. Ribuan janji Tuhan tercatat dalam Alkitab. Janji engkau menjadi kepala, janji engkau diberkati, janji engkau disembuhkan, janji engkau dijaga, janji engkau dibela, janji engkau dia menjadi pahlawan perang bagi kita. Saya dan saudara diam saja dan dia yang ganti berperang dan lain-lain sebagainya. Ada begitu banyak janji Bapa. Dan firman Allah menegaskan kepada kita dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita berhak menerima janji-janji itu. Kita berhak menikmati setiap janji Bapa. Kita berhak menikmati berkat-berkat yang Bapa siapkan bagi kita. Kita berhak menerima janji-janji yang Tuhan sudah catatkan lewat kebenaran firman Allah. Sebabnya malam hari ini yang engkau yang menginginkan kesembuhan, minta kesembuhan.
janji kesembuhan ada dalam Alkitab. Kalau Anda membutuhkan diberkati usahamu, minta diberkati usahamu. Kalau Anda membutuhkan bahwa engkau mengalami yang namanya terobosan dalam hidupmu, minta supaya engkau mengalami terobosan. Tetapi bagaimana supaya itu terrealisasi dalam hidup kita? Firman Allah memberitahukan kepada kita, saya dan saudara harus dipimpin, harus dipenuhkan dengan Roh Kudus terlebih dahulu. Harus ada pada titik itu. Kalau saya dan saudara merujuk pada ayat yang barusan saya dan saudara baca, ayat ke-9 dan ayat yang ke-10, maka saya dan saudara yang pertama klasifikasi bagaimana cara supaya saya dan saudara menerima 4 pengalihan kepada saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Yang pertama, jangan hidup dalam daging, dan yang kedua, dipenuhkan dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Artinya begini, firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, kita hidup dalam daging, tetapi yang memimpin kita adalah Roh Kudus. Maka saya dan saudara dialihkan hak kita sebagai yang pertama, orang yang merdeka, lepas dari jajahan. Yang kedua, menjadi milik. Yang ketiga, menjadi anak. Dan yang keempat, menjadi ahli waris. Dari 4 bagian ini, firman Allah memberitahukan kepada kita, hidup kita memang masih dalam daging, tetapi kita harus dituntun, dipenuhkan yang pertama oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, dan dipimpin oleh Roh Kudus, supaya saya dan saudara mengalami ribuan janji Bapa dalam hidup. Kuncinya malam hari ini, saya ingin beritahu kepada Anda malam hari ini, sahabat Skylight, untuk engkau mengalami ribuan janji Bapa yang tercatat dalam Alkitab, firman Allah katakan, hiduplah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kalau engkau hidup dalam kuasa daging, tuntunan daging, jelas firman Allah katakan keinginan daging adalah keinginan mata, keangkuhan hidup, dan dunia. Kalau Anda hidup di masa itu, pada keadaan itu, tergelias dengan keadaan itu, engkau tidak berhak menerima janji Bapa. Tapi kalau engkau hidup dipenuhkan dengan Roh Kudus, engkau dituntun oleh Roh Kudus, engkau dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau berhak menerima janji-janji Bapa. Sebabnya malam hari ini, saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, di sesi ini, catat dalam baik-baik dalam kebenaran firman Allah. Roma pasal 8 ingin menjelaskan ada 4 peralihan yang Tuhan beri bagi orang-orang yang percaya yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roma pasal 8 yang ingin memberitahukan kepada kita ada 4 keadaan engkau akan alami ketika engkau hidup dipimpin oleh Roh. Yang pertama, merdeka kesehatanmu, merdeka sakit penyakit, dari sakit penyakit, merdeka dari ekonomi lemah, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kutuk, merdeka dari dosa dan lain sebagainya. Yang kedua, firman Allah katakan kita menjadi milik, kepunyaan, orang yang berhak menerima keadaan di mana saya dan saudara diperjuangkan Allah. Orang yang berhak dipertahankan Allah. Yang ketiga, menjadikan anak. Ada hubungan yang erat dengan Bapa. Tidak ada ruang, tidak ada tempat di mana untuk memisahkan kita dalam hal kita meminta kepada Tuhan, meminta kepada Bapa hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidup ini. Dan yang keempat, di mana saya dan saudara menjadikan hidup dalam Roh, dipimpin oleh Roh, dipenuhkan dengan Roh Kudus, menjadikan saya dan saudara orang yang berhak menerima janji-janji Bapa. Untuk engkau mengalami janji Bapa dalam hidupmu, engkau menerima ribuan janji Tuhan terrealisasi dalam hidupmu, jangan hidup oleh daging, hiduplah oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Sahabat Skylight, kita